dosen. Sedang banyak acara ya Bu Artin ya? Iya, tetap berbagi waktu untuk berbagi ilmu ya Mbak. Waduh, kita jadi merasa terharu ini. Bu Artin masih mau berbagi waktunya. Jadi kalau begitu saya buka dulu kelasnya ya Bu. Baik, monggo. Yeah. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir di sini. Jadi mungkin sedikit penjelasan juga untuk Ibu Artin dan juga teman-teman. Jadi prodi kita diperintahkan atau diwajibkan untuk mengadakan program yang namanya praktisi masuk kampus, teman-teman. Jadi kami mencari beberapa praktisi yang sudah kami ajak bekerja sama untuk bisa mengajar atau sekedar sharing knowledge aja tentang apa yang mereka alami di sana dan menularkan ilmu-ilmunya kepada kita yang notabene kita hanya hebat di teori gitu. Tapi kan mereka secara mereka lebih hebat secara praktisnya gitu teman-teman. Jadi itulah kenapa ada program praktisi masuk kampus gitu. Jadi makanya kami ndadak Bu Artin karena kami juga di infonya ndadak gitu. Jadi saya langsung kontak Ibu Artin bisa nggak mengajar gini. Untungnya Ibu Artin bersedia gitu teman-teman. Jadi mohon nanti dimanfaatkan dengan baik. Mumpung ada Ibu Artinnya, jadi beliau akan menyampaikan apa yang beliau tahu tentang praktis di dunia digital media design. Mohon teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik, dengan bertanya tentang praktis itu sebenarnya nanti seperti apa sih, mungkin butuh insight-insight tentang apa nanti di dunia kerja itu seperti apa gitu. Karena kami, jujur Bu Artin, kami sebagai dosen, banyak yang lulus kuliah langsung mengajar. Jadi kami benar-benar tidak punya kemampuan praktis di bidang apa yang kami ajar. Misalnya kalau saya mengajar tentang administrasi bisnis, jujur saya belum berbisnis gitu, belum punya karyawan dan lain-lain. Tapi saya langsung mengajar. Kalau secara teori mungkin kami bisa gitu, tapi ternyata teman-teman, apalagi di sarjana praktisi atau D4 itu teman-teman membutuhkan skill untuk skill untuk praktis ya gitu. Seperti apa di dunia kerja supaya skill yang kami bangun adalah skill yang dibutuhkan di dunia industri. Begitu Bu Artin. Jadi itulah kenapa teman-teman tiba-tiba pertemuan 2 minggu terakhir kalian diganti oleh dosen praktisi. Menurut saya itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena dengan begitu nanti teman-teman ini lebih bisa menggali lebih banyak gitu daripada dengan Pak Sigit. Ini sepertinya Pak Sigit sudah join. Jadi selamat datang Pak Sigit. Maaf pagi ini saya yang menggantikan nggih. Mungkin nanti kalau Pak Sigit mau Bu, ada siap, sepatah dua patah kata boleh loh Pak Sigit. Oke Bu, siap. Jadi saya lagi menjelaskan ini tentang praktisi masuk kampusnya. Jadi semoga teman-teman benar-benar bisa memanfaatkan ya hari ini, bisa tanya-tanya ke Bu Artin dan juga minggu depan gitu. Jadi hari ini mungkin agak kita percepat ya karena Ibu Artin tidak bisa lama gitu. Beliau ada agenda yang sedang bersamaan gitu. Jadi mungkin nanti kita jam 9 akan selesai gitu. Oke. Mungkin nanti Ibu Artin boleh memperkenalkan diri dulu Bu, atau teman-teman bisa tolong on cam dong, biar kita bisa melihat wajah cantik dan gantengnya teman-teman. Kalau yang bisa on cam dong, supaya nanti aku nggak on cam sendiri, ini kasihan. Atau mungkin Pak Sigit ada yang mau ditambahkan dulu ke teman-teman? Ya Bu Ica, jadi karena ini nanti sama ada kesempatan yang sangat baik ya teman-teman, ada kuliah bersama Bu Artin, dosen praktisi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tanyakan apa yang kira-kira mungkin bisa kita gali dari beliau untuk menjadi pengalaman kita ke depannya. Gitu ya teman-teman. Jadi
nanti sangat menurut saya sangat eman-eman kalau kita nggak memaksimalkan kuliah hari ini bersama dosen praktisi itu. Gitu, Mas dan Mbak. Ini karena yang memegang adalah Bu Ica, jadi ya saya kasihkan ke Bu Ica. Saya nanti membantu saja, Bu. Saya bantu-bantu pokoknya sebisa saya gitu. Oke. Oke. Thank you Pak Sigit Gitu. untuk sepatah dua patah katanya. Oke. Monggo mungkin Ibu Artin memperkenalkan diri dulu nggih sebelum saya ini, karena saya cuma tahu Ibu Artin sebagai dari Codai Lab ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Bu nanti, karena banyak sekali nih teman-teman jabatannya Ibu Artin, saya juga bingung. Jadi monggo Bu Artin bisa memperkenalkan diri dulu nggih. Baik, terima kasih Bu Ica atas waktunya. Teman-teman, perkenalkan ya, katanya tak kenal maka tak sayang. Ini mohon maaf sebelumnya, karena background-nya saya di desa wisata dan nanti juga akan mendampingi teman-teman di desa wisata. Jadi mohon maaf ya sebelumnya. Terus ini ternyata di sebelum acara laptop saya sedikit ada masalah, jadi tadi saya nggak bisa share screen gitu ya Bu Ica, nanti minta maaf. Oke, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali teman-teman bertemu dengan anak-anak muda. Wah, saya itu paling senang kalau sering ketemu dengan anak-anak muda. Langsung di share screen mawon nggih, Bu Ica, karena ada perkenalan tentang saya di situ. Mungkin nanti teman-teman bisa sambil membaca gitu. Katanya tak kenal maka tak sayang, maka mari kita saling berkenalan, dikenalkan di kode ya. Tapi ini saya akan berbicara tentang grup besarnya, itu namanya NetSol Group atau Netindo Solution Group. Di slide kedua ya Bu, saat ini saya di Netindo Solution Group ini menjabat sebagai business advisor. Memang di sana ada beberapa unit bisnis. Nanti kita akan ngobrol banyak terkait beberapa unit bisnisnya. Dan kebetulan saat ini saya juga ada di HS Group. Kalau teman-teman pernah dengar HS Silver dan Omah Dhuwur di daerah Kota Gede. Nah, ini saya sebagai Direktur Business and Development di sana sudah 5 tahun ya berjalan. Ini periode kedua sebagai direksi. Kemudian ini kenapa saya membacakan CV saya, Bu Ica, Bapak Sigit gitu, ini memotivasi teman-teman bahwa ternyata background pendidikan itu bisa jadi nanti berbeda dengan pada saat teman-teman menjalani di praktisi begitu, pada saat teman-teman kemudian menjadi seorang profesional gitu di bidangnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa nantinya ini dari lini-lini karir yang pernah saya jalani, teman-teman akan tahu, oh ternyata beda ya gitu. Nah kemudian sebelum di HS itu pernah menjabat CEO Selena Business Leisure, ini 1 tahun, sebuah startup bisnis begitu, kemudian konsultan pusaka sampai sekarang Pusaka Tour Indonesia, kemudian sempat di WWF untuk area Kuburaya Kalimantan Barat sebagai freelance konsultan, kemudian event organizer. Dan ini yang paling membekas ya, karena saya pernah menjabat di Executive Director di Badan Promosi Pariwisata Kota Jogja sekitar 4 tahun. Dan ini adalah hal yang baru di saya gitu, belajar tentang hospitality creative industry. Nah sebelumnya juga sempat berkarir di dunia NGO selama 2 tahun. Dan ini saya mengawali karir saya pada saat fresh graduate itu sebenarnya sebagai HR teman-teman. Sebagai HR manager gitu, karena background saya adalah psikologi dan waktu itu saya tertarik di psikologi industri dan organisasi gitu. Nah selain keseharian saya sebagai profesional bisnis, nah saya saat ini juga sebagai trainer di Jogja Training Tourism Center. Nah ini hari ini saya mendampingi teman-teman di desa wisata, kemudian sebagai advisor untuk Difabel Art Biennale Foundation. Ini sebagai advisor ini mendampingi adik-adik dengan berkebutuhan khusus ya terkait dengan bidang seninya supaya mereka bisa berkarya tanpa dipandang sebelah mata gitu. Kemudian advisor di Women Tourism ID, ini yayasan ya yang
pilahan kedua ini yayasan jadi benar-benar mendedikasikan untuk beberapa hal yang lain gitu. Women Tourism ID ini juga saya sebagai advisor, kita lebih campaign terhadap equality perspektif gender di ranah tourism industry gitu, karena ternyata faktanya lebih dari 54% di dunia pariwisata itu wanita berperan banyak, tapi tidak mendapatkan kesempatan yang mungkin sama gitu. Jadi ini kita campaign bagaimana sih sebenarnya wanita ini diberikan peran yang lebih gitu, suara yang lebih untuk menyuarakan hal-hal yang setara begitu dengan para kaum lelaki. Nah ini yang terakhir, kebetulan saya sebagai co-founder Rise Foundation dan ketua yayasan. Kalau Rise Foundation ini adalah Remaja Indonesia Sehat, saya concern sekali terhadap anak-anak remaja saat ini ya teman-teman, karena saya ingin teman-teman remaja ini ke depan menjadi remaja yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu ya, sehat tidak hanya fisik tapi juga psikis gitu, kemudian penentuan karir ke depan, terus mau jadi apa, gimana mereka menghadapi quarter life crisis dan sebagainya. Nah ini bagian besar perkenalan saya gitu ya, mungkin bisa next slide. Semoga kita tidak tahu di irisan mana nanti kemudian kita bisa dipertemukan rekan-rekan atau Bapak Ibu dosen. Ini beberapa foto pengalaman saya yang cukup lucu-lucu begitu ya, karena ternyata bahwa di dunia kerja itu kita tidak cukup smart enough ya teman-teman, bahwa kita butuh soft skill dan multi talent. Ini saya mau cerita. Misalnya nih, pada saat saya bekerja di Badan Promosi Pariwisata, itu ternyata ada beberapa hal yang kadang bahkan saya harus bekerja yang tidak ada hubungannya dengan tourism. Waktu itu mendampingi Pak Wali Kota untuk berkegiatan di World City Summit Mayor Forum gitu, dan harus cepat sekali belajar dan beradaptasi gitu. Kemudian ini waktu di Georgetown gitu ya, kami membawa delegasi kesenian dan ternyata sindennya kurang satu. Selama 2 hari saya belajar sinden dan ya terpaksa harus bisa nyinden begitu ya. Ini cerita-cerita yang lucu, menggelikan tapi unforgettable memory, dan semoga teman-teman teman-teman yang masih muda ini apa ya, paham begitu bahwa dunia-dunia praktisi ini nggak apa ya, cuman melulu masalah itu saja gitu ya. Itu oke, next. Next slide ya. Oke, mari saat ini saya diamanahkan untuk berbicara terkait dengan kalau tadi bahasanya kode, tapi saya akan membungkus dari payung yang lebih besar lagi, yaitu PT Netindo Solution Group gitu ya. Nah, PT Netindo Solution Group ini kita berbicara dulu dari visi misinya ya. Jadi kita punya visi menjadi perusahaan kreatif industri yang kompeten dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai kebermanfaatan dan berkeadilan gitu. Kemudian misinya ini menjadi creative hub yang memberi manfaat baik untuk internal maupun eksternal perusahaan, kemudian menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi seluruh karyawan dengan berlandaskan nilai-nilai spiritual, karena ini culture corporate ini memang harus kita kuatkan sebagai fondasi dalam bekerja begitu teman-teman. Itu kemudian membentuk sumber daya manusia yang memiliki passion dan kompetensi di bidangnya. Kenapa kami menggarisbawahi passion dan kompeten di bidangnya gitu. Passion ini menurut kami sesuatu yang penting sekali, karena kalau orang bekerja ini saya ibaratkan ya, nggak punya passion gitu ya, bangun tidur nggak punya passion jadi males gitu bekerja. Nah kami ingin teman-teman tuh bekerja dengan passion gitu dan kompeten, karena kalau sudah passion biasanya mereka akan terus-terusan untuk berlatih ingin menjadi lebih ahli di bidangnya. Kemudian yang berikutnya menghadirkan pelayanan yang unggul dan terpercaya dalam semua unit bisnis kami dengan sistem yang efektif dan efisien, karena memang core bisnis kami adalah IT, pengennya ada beberapa sistem yang kemudian kami buat gitu. Yang terakhir melakukan inovasi teknologi di semua lini unit bisnis baik internal maupun eksternal. Nah ini visi misi kami sebagai landasan dalam kami berkegiatan atau bekerja selama ini. Kemudian next slide. Mari kita berkenalan dengan apa itu NetSol gitu. Apa itu NetSol Mind? Ini saya ngasih NetSol at glance gitu ya. NetSol Mind ini adalah Netindo Solution Group ini merupakan perusahaan yang memayungi beberapa lini bisnis ya.
core bisnisnya sekali lagi adalah IT ya, berawal dari IT. Nah, lebih dari 15 tahun roda bisnis ini berjalan dan sampai saat ini alhamdulillah terus berkembang. Nah, ini dikembangkannya sangat beragam teman-teman. Jadi kita ngikuti arus zaman dunia bisnis dan sebenarnya kebutuhan bisnis di kami gitu. Nah, dimulai dari lini software bisnis, kemudian web developer, kemudian percetakan, kemudian merchandise oleh khas Jogja, kuliner, industri kopi, dan yang terakhir ini kita baru saja launching untuk co-working space yang baru di area selatan. Oke, next. Oke, next. Yeah. Nah, ini saya akan berbicara di awal bagaimana kemudian NetSoulMind ini berdiri. Owner-nya ini adalah 2 anak muda, lebih muda daripada saya, begitu. Saya ini dipertemukan oleh salah satu owner ini beberapa tahun yang lalu pada saat mereka curhat begitu ya, curhat tentang beberapa hal yang terkait dengan bisnisnya sehingga kemudian saya bergabung. Waktu itu terus terang memang saya ditawarkan untuk di level CEO pada saat itu, tapi karena saya sedang menjabat di HS Group, jadi tidak boleh menjabat 2 jabatan ya di level CEO, C atau bahkan di jabatan direksi, sehingga kemudian saya menawarkan bagaimana kalau saya sebagai partner di advisor Anda begitu. Dan alhamdulillah ini sudah hampir 1 tahun lebih kita mendampingi dan merubah beberapa hal ya, utamanya di ranah SDM dan culture begitu. Ini yang pertama mereka itu mengembangkan bisnis pembuatan software gitu ya. Kemudian developer aplikasi dan website gitu. Dan saat ini memang kalau awalnya mereka membuat sebuah website itu sangat customized gitu ya. Akhirnya kami beberapa terakhir ini berkesimpulan gitu bahwa ini akan capek gitu kita. Bagaimana kalau kita membuat sebuah aplikasi yang efisien dan efektif dan itu bisa diaplikasikan ke beberapa lini bisnis yang lain gitu. Jadi misalnya nih ya, kita sudah bangun nih landasannya atau apa sih bahasa kami kalau di rumah itu bahasanya nganulah. Kalau orang mau bangun, nah ini kita siapkan dulu gitu ya. Nanti fitur-fiturnya lengkap, mau baik nanti di webnya, web based atau mobile gitu ya, dengan user friendly gitu. Yang pertama kita siapkan dulu bahasanya Trevo ID, tapi ini kita rubah lagi menjadi support web ID nanti, kemudian properti ini bagaimana kalau kemudian nanti teman-teman di daerah yang memiliki properti itu manajemen bisnisnya ini bisa menggunakan aplikasi kami, kemudian POS ini kita juga barusan meluncurkan Sodapos ya, ini pencatatan begitu, pencatatan mesin kasir dan bahkan beberapa pencatatan yang lain gitu. Kemudian e-learning sudah kami buat dan akan kita launch dan e-money yang berikutnya. Nah, ini yang kemudian ada sedikit perubahan yang dulunya mereka membuat web, kemudian setelah itu bergeser menjadi oke kita membangun sebuah platform yang nanti bisa diaplikasikan ke banyak unit bisnis gitu, sehingga kita tidak terlalu capek gitu, tinggal kita fondasinya sudah kita siapkan, tinggal nanti secara finishing touch tinggal kita rubah gitu. Oke, yang berikutnya unit bisnis kedua ya setelah era solusi data, kemudian unit kedua next. Nah, unit yang berikutnya adalah lini bisnis percetakan, teman-teman. Next slide ya. Next slide. Lini bisnis percetakan. Nah, kenapa lini bisnis percetakan ini dimulai? Itu awalnya sebenarnya adalah kebutuhan dari pada saat kita membangun sebuah web development di MLM, teman-teman. Nah, di web MLM ini ada kebutuhan pembuatan kartu member, begitu ya. Sehingga kemudian ya udahlah kita bangun bisnisnya siap cetak gitu waktu itu. Tapi kemudian kita membesar, tidak hanya card gitu ya, bahkan kita merchandise, ada banner, ada undangan dan sebagainya. Nah, ini yang sampai sekarang siap cetak ini melayani beberapa pelanggan gitu, baik dari korporat
corporate, kemudian bahkan individu gitu. Kami berada di perempatan Rekrut Wonosari dan alhamdulillah juga sudah ada di Wonosari Kota untuk representatif unit kantor yang lain. Oke, yang berikutnya. Setelah kita ada di ranah bisnis percetakan, kemudian karena kami berpikir bahwa Jogja ini adalah tourism industry ya, pariwisata gitu. Kemudian kita ada yang namanya bejo gitu. Jadi lini bisnis yang ada oleh-oleh gitu bagi wisatawan. Areanya berada di dekat Gembira Logo gitu ya, karena dekat dengan destinasi wisata juga, jadi bisa diampir ke gitu. Nah, yang menarik di sini adalah kami juga mencoba mengeluarkan satu kaos dengan quotes-quotes Jawa, namanya Bijak Jawa gitu ya, karena kami concern juga terhadap nguri-uri kebudayaan Jawa gitu. Jadi kita selain beragam jenis oleh-oleh yang kreatif di balut budaya Jawa, kita juga ada kaos dengan desain seni gitu, karena ada pesan-pesan mendalam luhur di situ gitu. Jadi ada juga batik, belangkon, gantungan kunci dan sebagainya. Nah, ini lini bisnis yang berikutnya setelah tadi percetakan. Nah, oke, next berikutnya. Nah, pada saat awal kita ada bisnis oleh-oleh tersebut, kita membuat satu corner warung kopi waktu itu kode kopi ya, dan ternyata memang cukup menarik gitu, selain orang minum-minum kopi gitu ya, ternyata kita melihat tahun lalu ya, yang ini industri kopi dan kelas barista ini benar-benar kita seriuskan tahun lalu, bahkan saya mengawal betul pembuatan LPK-nya dan sebagainya. Jadi ini ternyata tidak cukup gitu, hanya orang nongkrong kopi dan sebagainya ya, banyak sekali ternyata kafe-kafe bahkan di luar sana yang bermunculan gitu. Kita melihat ada ini bisnis kopi yang sebenarnya bisa kita garap gitu loh. Kemudian kita bangun ada laboratorium kopi ya, dengan peralatan yang lengkap situ, ada tempat riset kopi yang kami buat gitu, roasting kopi dan display beragam jenis kopi Nusantara. Sampai saat ini kita juga sudah mensuplai beberapa kedai kopi yang ada di Jogja maupun di Jakarta dan Bandung gitu. Mungkin ya nanti teman-teman silakan memilih lini bisnis mana yang akan kita korek lebih dalam di minggu depan. Mungkin kalau saya sih menarik kopi sih untuk kita korek untuk minggu depan ya, karena kita ada dua hari nih Bapak Ibu untuk mengisi teman-teman kuliah di sini. Mungkin minggu depan kita akan memilih kode Coffee Lab ini sebagai hal yang lebih kita kolak-kalik ya. Jadi kita membuka kelas di situ, itu ada kelas barista, kemudian uji cita rasa kopi, kemudian manual brewing, kemudian manajemen coffee shop dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya berjualan kopi saja, tidak hanya riset, tidak hanya itu, tapi kita ingin berbagi ilmu begitu. Nah, yang berikutnya dan yang terakhir ini sebenarnya kita sudah punya gedung untuk coworking space ya di area depan Kode Coffee Lab. Namun kemudian kita membangun satu gedung baru lagi. Ini awalnya ini kalau saya mau cerita ya, ini yang namanya bisnis itu memang harus berubah cepat dan mengambil keputusan dengan keren sekali ya teman-teman. Ini kita sempat waktu itu kebingungan, waktu itu kita membangun sebuah bangunan yang awalnya kami berpikir ini untuk hotel atau kondotel gitu kecil sebagai tempat menginap teman-teman yang waktu itu belajar kopi gitu, karena kami melihat para pembelajar ini datang dari seluruh Indonesia gitu, dan mereka di hotel lain, terus kita kenapa nggak kita bikin unit bisnis yang ya sekali lagi melengkapi satu lini bisnis dengan bisnis yang lain gitu. Nah kemudian pandemi teman-teman, jadinya waktu itu wah piye pandemi banyak PPKM dan sebagainya gitu. Jadi memang harus kita pikirkan ulang apakah bisnis ini kita hitung-hitung bisnis plan-nya, wah nggak nyandak gitu. Terus kita lihat analisa bisnis kita di co-working space kita yang di sebelah, ternyata demand-nya cukup tinggi gitu. Dan kapasitas kita memang kurang gitu, bahkan untuk meeting room dan sebagainya. Kita switch kemudian
kemudian gedung baru ini menjadi co-working space kembali gitu. Jadinya yang tadinya awalnya ini jadi tempat penginapan, kemudian kita rubah menjadi meeting room dan co-working space gitu. Nah ini lumayan cukup bikin deg-degan lah kalau di pembisnis untuk hal-hal yang seperti ini. Nah itu teman-teman nanti kita akan lebih banyak ngobrol ya, silakan teman-teman supaya ini sebagai pemantik ya. Yang terakhir ini saya setiap ngasih materi itu selalu berpesan gitu ya, tetap ya perspektif equality gendernya tetap ya, harus perempuan tuh harus berani bersikap gitu, berpendapat, berjejaring. Jadi teman-teman yang masih sering malu-malu gitu ya, mari tetap harus berani bersikap gitu dan memperjuangkan hak yang sama dalam mencari peluang perekonomian di sektor apapun sih sebenarnya. Nah, dalam sektor apapun ini sebenarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan kan partnership yang saling bekerja sama gitu. Saya percaya kesetaraan tidak akan bisa dicapai hanya perempuan, tapi juga teman-teman nih para laki-laki nih harus memberikan dukungan yang keren dengan pendekatan yang inklusivitas. Oke, saya tutup materi hari ini. Your story is your past, present and future. Find your passion, choose wisely and act on it, teman-teman. Semoga punya insight baru. Monggo, mari kita berdiskusi. Oke, terima kasih Bu Artin, materinya materinya sangat menarik sekali ini, sangat relate sama ini ya teman-teman semua, terutama yang bisnis kopi tadi. Saya lihat banyak teman-teman di sini yang sering nongkrong Bu di kedai-kedai kopi, di kafe Iya, gitu Bu. iya, Jadi iya. mungkin saya rasa akan ada beberapa pertanyaan, mungkin silakan dari teman-teman yang mau ditanyakan dari beberapa unit bisnis yang sudah disampaikan oleh Bu Artin tadi. Silakan. Saya izin bertanya, Bu Artin. Silakan. Boleh, silakan. Saya tertarik sekali tentang dalam hal ini, Bu, bisnis gitu. Terus, tapi saya tuh masih bingung tentang membangun relasi dalam berbisnis. Apakah ada tips and trick and tripsnya gitu, Bu? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sangat related sekali sih untuk teman-teman generasi muda saat ini. Tadi yang seperti saya obrolkan di awal materi ya, bahwa ternyata teman-teman di dunia bekerja itu smart is never enough gitu. Orang-orang yang pintar itu ya nggak akan kepake akhirnya karena mereka hanya ya sombong dengan kepintarannya. Padahal ada beberapa soft skill yang sebenarnya dibutuhkan kaitannya dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Kalau saya sih merasa bukan tip and tricks ya. Bekerja apapun yang kita lakukan itu memang harus dengan passion tadi ya. Kalau kita nggak punya passion itu akan setengah hati gitu. Tapi kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati itu apapun kemudian energinya orang-orang akan menangkap gitu. Pun bahkan dalam berelasi, berjejaring, bernegosiasi itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi tip and tricksnya adalah lakukan dengan sepenuh hati gitu kita dan kemudian bahkan orang-orang akan mencari kita gitu. Bukan kita yang kemudian mencari karena kita kemudian mempersona diri kita gitu ya, membuat sebuah personal branding yang orang-orang akan membekas gitu. Oh ini mbaknya ini berarti dia kayaknya keren di sini gitu. Nah gitu. Jadi kalau kita sendiri kayaknya saya nggak bisa Bu bernegosiasi itu kayak kita menstigma diri kita sendiri kan. Padahal nggak boleh seperti itu gitu. Kalau kita mau belajar ya memang prosesnya kadang-kadang bahkan saya pun juga mengalami dari semua karir saya tidak semuanya mulus ya, tidak semuanya keren juga gitu. Tapi ya alhamdulillah aja ada beberapa hal yang dimudahkan selama ini itu dan saya percaya hal-hal yang baik terjadi itu karena apapun yang juga kita lakukan dengan sepenuh hati itu tadi gitu, Mbak. Memang teman-teman musuh terbesar di dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Jadi mari kita membangun
diri kita itu menjadi orang yang lebih produktif, lebih optimis, lebih apa ya? Ya kita sambil belajar gitu. Karena sampai sekarang pun saya merasa saya masih harus terus banyak belajar gitu. Seperti ini misalnya saya bahkan datang ke desa-desa untuk mendampingi teman-teman di desa wisata itu saya belajar nggak cuma teori tapi apa sih yang ada di lapangan tuh sebenarnya permasalahan-permasalahan apa sih yang ada di lapangan gitu teman. Nah kalau untuk teman-teman mahasiswa pesan saya belajarnya bukan hanya teori tapi kalau ada intern teman-teman sering-sering ikut intern gitu ya. Intern itu tidak hanya di sebuah company tapi mungkin di organisasi bisa dimanapun itu untuk melatih soft skill tadi. Soft skill yang paling utama biasanya sih komunikasi ya, komunikasi kemudian membangun komunikasi ini kan tidak hanya secara verbal ya, tapi bahkan non verbal gitu. Bagaimana kita melihat gestur tubuh orang, bagaimana orang intonasinya tinggi, bagaimana kita masuk ke dalam diskusi dan sebagainya. Itu. Semoga tip and tricksnya bermanfaat, Mbak. Gimana Mbak Adin? Wah, saya Ya, dapat Bu tips dan Adin. trik dari Bu Ardin. Terima kasih. Berarti penting sekali ya Bu ya untuk menemukan passion, karena dengan passion itu kita bisa bekerja dengan sepenuh Betul, hati gitu ya Bu. betul, Bisa betul sekali. keluar semua dan orang-orang bisa melihat. Seperti Mbak Adin ini juga ini Bu, kalau saya lihat kalau nggak salah ya itu passionnya di seni gitu Bu. Jadi Oh saya iya, rasa iya. orang-orang kalau melihat Mbak Adin tuh ya orang yang seni, yang suka kesenian gitu. Kalau Oh, ada kesenian iya. ya ngundangnya Mbak Adin seperti itu. Mungkin Oh, seperti itu juga tentang branding tadi juga ya Bu ya. iya, personal branding Oke. yang kita ciptakan, betul. Udah Betul. jadi ya berarti personal brandingnya seni. Ya, dan orang-orang nanti akan mencari kita gitu Mbak Adin. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, kira-kira mumpung ini ada Bu Ardin, kesempatan buat tanya-tanya. Nggak apa-apa ya Bu, banyak tanya ya Bu. Boleh dong, boleh. Silakan, silakan. Siapa ini? Biasanya yang suka tertarik dengan kopi, mungkin tadi yang sangat menarik bisnis kopi. Atau mungkin ini Bu, tentang logo Bu. Karena kita belajarnya ini tentang desain logo gitu Bu. Tadi saya lihat desainnya Kude Coffee ya Bu ya. Ya, Itu sangat sangat lucu dan menarik. Itu seberapa itu sih berpengaruh desain itu terhadap konsumen, sementara sekarang kan banyak kopi-kopi iya, yang bersaing gitu Bu. iya. Seberapa kuat desain itu untuk bisnis? Iya, kita melihat yang namanya desain ya ini. Saya bukan ahli desain, tapi saya concern sekali terhadap desain juga dalam membangun bahkan bisnis baru gitu ya. Kode ini semua desain ya, bahkan semua desain ini harus ada value-nya ya. Kalau bahasanya kita tuh kan value, apapun behind of the story-nya desain ini apa. Kode ini singkatan dari sebenarnya coffee for everyday, coffee for everyday gitu. Singkatannya kode gitu. Kemudian gimana sih kita membuat logo yang simple gitu, tapi kemudian cukup elegan dan eksklusif pada saat kita menaruh itu di hampir semua logo guidelines yang kita miliki gitu. Nah, kita sudah ada kode juga di Bandung gitu, dan logo ini juga digunakan oleh kode Bandung juga, sehingga menurut kami logo ini sangat punya peranan penting ya. Kalau logonya kayaknya murahan gitu, kita kan akan tahu ya logonya warnanya jemblok, elek gitu kan orang nggak akan tertarik ya biasanya dengan logo yang akan kita berikan ke pelanggan gitu. Mungkin itu, Pak. Kalau dari logo yang lain tadi juga sempat dilihat ya kayak Genesis itu juga kita simple juga ya logo-logo yang kita buat. Memang ada tim ya Bu Artin untuk membuat logo dan postingan Instagram mungkin apa ada timnya gitu Bu? Iya, iya. Memang kita punya tim untuk di masing-masing unit bisnis ini ada tim kontennya sendiri gitu ya. Kalau kode kalau dilihat kenapa banyak yang kita angkat adalah teman-teman yang lagi bikin kopi dan sebagainya karena kita ada di edukasi ya. Jadi yang kita munculkan banyak edukasinya. Kemudian kalau yang
di siap cetak ya kita murni jualan, itu benar-benar hard selling. Sekarang kita ya siap cetak itu persaingannya luar biasa. Kalau bidak Jawa itu juga kita ngangkatnya dari quotes Jawa gitu, kemudian kita angkat kayak gitu. Ya, kalau di tim digital marketing itu sebenarnya dimanapun hampir sama ya. Pasti ada tim konten kreatornya, kemudian ada tim traffic maker yang kemudian memposting ini, kemudian menganalisa ini kita apa atau enggak gitu. Kemudian yang terpenting dan yang utama kalau dalam bisnis ini adalah customer service ya. Percuma kita membranding kita bagus tapi customer service-nya yang orang ini jadi malah nggak tertarik lagi gitu akhirnya. Itu yang paling penting sih dalam bisnis. Ya. Terima kasih Bu Artin. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan nih loh? Mumpung ada Ibu Artin masih di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih banyak banget ya yang bisa kita tanyakan ke Bu Artin, karena kan kita belum memiliki pengalaman di dunia praktisi nih. Silakan teman-teman yang masih mau bertanya ke Bu Artin. Adakah teman-teman? Oh, Mas Oscar nih, raise hand. Silakan Mas Oscar. Baik, Bu Artin, perkenalkan nama saya Oscar Rizky Ramadan dari kelas ADPB. Mungkin pertanyaanku terkait dengan yang sudah Bu Artin sampaikan pada presentasi tadi, bahwa kita lebih menuntut bahwa generasi milenial seperti sekarang ini lebih banyak dituntut untuk memperbanyak soft skill. Mungkin Bu Artin bisa dijelasin sedikit mengenai soft skill apa sih yang dimaksud itu? Terima kasih. Oke, ini Bu, kayaknya kelasnya ini saya ngasih kelas ini deh Bu, empowering berbeda nih Bapak Ibu. Gimana Ibu? Boleh nggak Bu ini ngasih? Mungkin masih, karena mereka masih membutuhkan banyak motivasi Bu. Betul. Masuk ke dunia kerja ya. Betul. Sepertinya memang itu sih yang sedang butuhkan rekan-rekan ini gitu. Karena pada saat mereka keluar di dunia luar juga dituntut skill itu memang, bukan skill yang ya saya bisa berhitung 1 tambah 1 gitu kan, tidak seperti itu ternyata di dunia aplikasi bekerja itu. Jadi kalau saya boleh bercerita terkait dengan skill-skill yang mungkin bisa teman-teman harus miliki tadi ya, selain tentu saja komunikasi. Tadi komunikasi itu holistik ya. Komunikasi tidak hanya komunikasi secara verbal, tapi komunikasi yang non verbal. Teman-teman harus mulai, meskipun bukan orang psikologi ya, meskipun bukan orang yang, tapi harus mulai memahami bahwa karakter individual ini sangat karakter individual differences. Mana kita menghadapi orang dengan karakter yang berbeda, kemudian kita mulai memetakan, oh kalau menghadapi orang yang seperti ini kita harus seperti itu. Gitu ya. Teman-teman, ini soft skill yang menurut saya cukup unik dan menarik. We cannot control others gitu, but we can control ourselves ya. Apapun yang teman-teman hadapi dalam dunia ini kan kadang-kadang kalau anak-anak muda ini kadang-kadang kepancing ya, orang ngomong agak tinggi ikut kepancing gitu ya. Tapi dalam dunia kerja, orang-orang yang tetap santuy kalau bahasanya kaum kita. Saya juga milenial sih, meskipun milenial yang tetap kita keep calm gitu, nggak terbawa oleh emotional statement-nya orang-orang dan sebagainya. Kemudian leadership. Kita dituntut menjadi orang yang langsung bisa terlihat gitu leadership-nya, bukan orang yang hanya follower. Nah, itu soft skill yang biasanya diminati. Kemudian inovatif, kreatif gitu. Di saat ini orang-orang yang punya inovasi, orang-orang yang kreatif itu sangat dibutuhkan hampir di lini semua usaha yang ada. Kalau orang-orang yang biasanya kan
oke, apa kontribusimu? Nah, ditanya, apa kontribusi Anda terhadap perusahaan ini gitu? Apa yang akan Anda buat? Apa yang akan ya kalau cuman melakukan hal-hal yang sama ya ya udah you doing nothing gitu akhirnya. Nah, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif ini menjadi soft skill yang utama. Kemudian orang-orang yang dia apa ya, pandai menempatkan dirinya tadi ya, pandai menempatkan dirinya itu tidak terbawa arus sana, arus sini ya. Kalau sekarang tuh saya ngelihatnya too much drama dalam hampir semua hidup ya. Kalau orang yang sudah dia biasanya kok ini fokus gitu ya, orang-orang yang fokus, nggak peduli dengan hal-hal yang mendistorsi dirinya. Nah, ini butuh kemampuan juga di teman-teman gitu. Nah, kalau tadi passion-nya teman-teman belum ketemu, saya nyoba ngasih tip and tricks juga nih, Bu, Pak, teman-teman, untuk teman-teman yang kayaknya nih aku mau jadi apa sih? Kayaknya aku ini mau kemana sih gitu. Kenapa saya tadi memperkenalkan diri dari ini loh, saya tuh background-nya bukan ini, tapi ternyata kita bisa kok kalau kita mau belajar gitu ya. Teman-teman, ini memulai memotivasi teman-teman dulu di dunia kerja. Teman-teman sekarang coba di list nih 10 hal yang teman-teman sukai dulu. Di list dulu nih 10. Kita mau nyari passion-nya teman-teman ya. Kemudian kalau sudah coba di drop jadi 5 teman-teman yang disukai dan sering teman-teman lakukan. 5 aja. Kemudian di drop lagi. Jadi 3. Yang sering dilakukan, sering disukai, dan yang produktif. Jadi misalnya yang disukai dan sering dilakukan tidur gitu ya, itu kan berarti nggak produktif ya. Nah itu di drop. Misalnya kalau drakoran gitu, kira-kira kita spending our time itu berapa lama? Nah coba tulis lagi gitu. Nah itu sampai kemudian teman-teman akhirnya oh iya ya, aku nih ternyata suka gambar gitu misalnya. Aku suka nulis gitu. Itu akhirnya nanti teman-teman akan tahu kemana arah-arah yang teman-teman akan lakukan di praktik dunia kerja. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Gimana Mas Oscar? Apakah sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu Artin. Sama-sama. Luar biasa sekali apa yang kita dapat dari Bu Artin ya, kreativitas, terus passion. Ternyata gitu ya Bu, cara nyari passion ya. Aku nggak kepikiran tuh. Coba Bu. Jangan-jangan passionnya bukan ngajar loh Bu. Nah itu dia. Jadi kayak saya tuh sering go with the flow gitu loh Bu Artin. Mungkin harus melakukan itu ya Bu Artin ya. Iya, dan yang paling penting sih kenapa kita melakukan hal tersebut ya. Jadi saya sih suka ngasih garis bawah gitu, why, how, what itu. Why itu kenapa sih kita melakukan hal tersebut gitu. Jadi kita set dulu nih goal kita itu apa sih? Kita tuh mau jadi apa? Kalau saya misalnya, saya goal saya itu pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu goal setting saya. Achievementnya orang beda-beda. Mungkin saya ada juga yang saya umur sekian pengen punya rumah 5, mobil kan beda-beda ya Mbak. Nah itu why dulu. Temukan kenapa sih kita melakukan hal tersebut, apa yang sering akan kita ulang, terus how itu bagaimana kita disiplin melakukan apa yang mau jadi tujuan hidup kita tadi. Apakah kita disiplin misalnya untuk jadi orang yang bermanfaat, apakah kita melakukan benar-benar kebermanfaatan atau justru malah kemudaratan kayak gitu, harus ditanyakan. Terus ya konsisten. What gitu, what-nya itu jadi konsistensi itu karena kuncinya seperti itu. Gitu. Jadi itu nanti akhirnya muncul di diri kita who am I-nya kita gitu. Jadi belief kita, simbol kita dan bahkan value yang akan kita bawa kemanapun kita bekerja gitu. Luar biasa Ibu Artin. Pesan-pesannya dan trik-triknya itu benar-benar bisa kita aplikasikan loh Bu. Wah, iya. Bukan hanya teman-teman, maksudnya kita sebagai dosen ya Pak Sigit ya. Ini malah cocok sekali buat saya Bu. Ini sampai saya tulis, saya catat ini Bu. Sangat pas dengan kondisi saya saat ini. Oh, apa ini Pak? Tentang passion, tentang bagaimana mencari passion tadi, terus goal setting juga Bu itu Bu. Iya. Ini saya malah yang matur nuwun sekali Bu.
Ya, saya senang kalau Bapak Ibu senang, begitu kan paling tidak nanti menularkan ke anak-anaknya gitu Pak. Karena Oke. dosennya saya itu sebenarnya dosen loh waktu itu. Alhamdulillah akhirnya jadi dosen tamu. Nah, berarti kita Kebalik ya. mewujudkan passionnya Bu Artin juga nih secara tidak langsung. Iya, bapak saya dosen Mbak. Pak Oh Didi, gitu. bapak saya itu dosen gitu. Jadi pengennya anaknya jadi dosen gitu. Terus kok ketoknya piye gitu. Itu aja lah. Karena memang Bu, kalau teman-teman ada praktisi itu biasanya mereka malah menanyakan tips and trick, lalu apa yang bisa mereka kembangkan supaya bisa diterima di dunia kerja seperti itu Bu. Jadi memang pertanyaannya akan selalu seperti ini, bukan masalah teknisnya Iya, gitu, ya. tapi lebih Bukan ke teknik. itu. Iya, betul, 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 betul. Lebih seperti itu. Oh, Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin? Mumpung masih ada Ibu Artin di sini. iya. Mbak Mega nih, sepertinya on mic ini mau nanya apa gimana? Saya, Miss. Oh, Mbak Bintang, silakan. Oke, baik. Mungkin saya terima kasih dulu kepada Miss Ica karena udah ngasih saya waktu gitu. Salam kenal Bu Artin, selamat pagi. Saya Bintang. Mohon maaf belum bisa on cam karena sinyalnya kurang mendukung di rumah seperti itu. Nah, oke, untuk pertanyaannya sendiri, menindaklanjuti dari pertanyaan Oscar tadi, Bu, untuk pengaplikasiannya sendiri, kadang kita tuh harus juga memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu, Bu, tentang kemampuan kita gitu. Nah, kalau dari pertanyaan saya itu, kapan sih kita harus menyesuaikan dengan pasar dan kapan kita harus teguh dalam passion kita seperti itu? Karena kadang kesenangan saya di sini, kemudian tapi pasar butuhnya yang seperti ini gitu. Karena di dunia digital seperti ini itu sangat kompleks gitu ya Bu, kayak pekerjaan yang mungkin orang tua dulu lakukan atau gitu udah tidak sekarang ini sudah sekompleks itu pekerjaan dan di mana kita juga harus dituntut untuk mengikuti pasar supaya kita terus berkembang gitu Bu. Nah, kalau dari pertanyaan saya tadi, kapan sih kita harus mengikuti apa yang kita mau dan kapan kita harus juga mengikuti pasar supaya kita tetap berkembang seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang cukup keren menurut saya ya. Oke. Pada saat kita membentuk karakter diri kita gitu ya, jangan sampai misalnya kemudian kita sudah membentuk value ya, value tadi kalau bahasa saya value, belief system yang kita anut kemudian menjadi value, misalnya pasarnya ini dalam hal, kalau saya ngomongnya yang positif nih, karena Anda di dunia digital kreatif, begitu berarti apa yang harus dilakukan adalah orientasinya adalah customer oriented gitu, bukan orientasinya idealismenya kita. Kalau kita sudah berbicara dengan layanan pelanggan, itu bahkan kadang-kadang idealisme kita harus diturunkan. Ini ngomongin berbicara ego terkait dengan ini ya, apa karya ya. Kadang-kadang memang market itu kalau saya ngasih contoh yang simpel aja. Saya tuh bingung kadang-kadang dengan TikTok. Kenapa viewernya lebih banyak sing kontennya ramutu gitu. Ya ternyata memang marketnya Indonesia itu yang disukai yang kayak gitu. Kita menganalisa market kita, ya tapi ya kita nggak harus kemudian bikin konten yang seperti kita punya kayak market yang, saya tuh selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu kita punya market sendiri gitu loh Mbak. Jadi nggak kemudian misalnya ini kalau yang paling frontal lah, orang di dunianya korupsi terus kita ikutan korupsi ya itu kan sama aja kita kehilangan value kita ya. Tapi kalau di dunia kerja mana yang kita pilih dan kita pilah ya sebijaknya kita gitu Mbak. Enggak kemudian kita kehilangan identity tapi terus juga enggak ngikutin yang enggak mutu. Misalnya kita sudah membentuk, oke, karya saya adalah karya yang untuk market tersegmen nanti. Orang yang suka dengan logo desain elegan, kemudian minimalis, punya value yang jelas, behind of story-nya harus kuat gitu ya. Tapi kalau nanti ketemunya sama market yang dia nggak paham tentang itu ya memang itu bukan market kita gitu. Jangan kemudian terus, oh
oh harus ngikutin itu juga gitu, enggak juga kayak gitu Mbak gitu. Mungkin itu Mbak, kapan kita harus ngikutin market, kapan harus kita ini ya, kapan kita harus tetap ngeket idealisme kita gitu. Tadi gitu Mbak. Nah yang paling penting tuh sebenarnya kan tadi kalau dalam soft skill ada interpersonal skill ya. Ini yang menarik. Bagaimana kemudian kita mendeliver idealisme kita atau harapan kita untuk calon klien kita. Misalnya calon klien kita pengennya gini-gini. Terus kita kayaknya nggak benar nih. Boleh dong kita coba menggiring opini kita untuk, oh Pak, menurut kami alangkah lebih baik. Ini juga butuh soft skill ternyata untuk menggiring opini kita atau idealisme karya kita untuk bisa diterima. Kayak gitu. Ini jadi apa ya? Teknis sekali ya. Akhirnya jadi teknis sekali tapi semakin banyak kita terasa dengan pengalaman, kita akan semakin memahami kapan sih ini kita harus switch. Ini kapan sih kita harus seperti itu gitu. Mungkin itu Mbak. Oke, baik Bu. Berarti harus ada negosiasi dulu kali ya Bu, Betul, antara mungkin calon klien kita ya, ke kita negotiation sendiri, skill. bagaimana brainstorming kita gitu ya Bu. Betul sekali. Nah, ini termasuk soft skill ya, negotiation skill ini. Bagaimana kita jadi negotiator handal, kalau kita semakin keren, kemudian kita ada di tahapan yang selanjutnya, bargainer. Kita menjadi orang yang punya bargaining kuat dalam hal apapun gitu. Ya, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan Bu terkait hal itu, apakah masih boleh Miss Ica? Boleh ya Miss? Boleh dong. Oke. Itu Bu masuk ke kami sebagai mungkin nantinya bakal jadi fresh graduate gitu ya Bu. Apakah bisa dengan mungkin dari teman-teman sudah ada idealisme tersendiri gitu dan membentuk pasar baru yang mungkin bakal ada membentuk segmen baru lagi. Nah, itu apakah ada kemungkinan terutama di pasar mungkin di pasar Yogyakarta yang Bu Artin sendiri sudah lakukan dengan berbagai pengalaman Ibu begitu, apakah kita bisa sebagai fresh graduate itu membentuk pasar baru yang memiliki industri baru di bidangnya kita masing-masing gitu Bu? Menurut saya apapun semuanya bisa ya, peluang itu akan selalu ada. Tapi sekali lagi membangun sebuah bisnis itu kan perlu ada namanya validasi market ya Mbak. Validasi market itu kita ngasih salah satu contoh apa karya kita ini sudah bisa diterima oleh sampling dulu lah ke siapa. Nah itu namanya validasi market. Apakah kita bisa diterima dengan idealisme baru untuk target market baru. Jangan sampai ini ternyata cuma niche aja, tapi kalau ngomongin bisnis kan berarti kita harus berhitung ya konsep bisnis plannya kita sudah ngeluarin berapa, di tahun keberapa kita harus BEP seperti itu. Gitu Mbak. Tapi semua kemungkinan peluang itu selalu ada. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah terjawab Mbak Bintang pertanyaannya? Sudah Miss, terima kasih. Luar biasa ya dari Bu Artin ya, bisa memberi wejangan-wejangan gitu loh ke kita. Terima kasih banyak Bu Artin sudah memberikan insight-insight baru ke bukan hanya ke teman-teman mahasiswa tapi ke kami juga ternyata sebagai dosen gitu. Semoga kami juga bisa menularkan vibes-nya ke teman-teman yang lain ya Bu. Monggo teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan ke Ibu Artin? Ibu Artin masih ada waktu nggih? Atau sudah ini? Iya, masih sedikit boleh. Masih sedikit boleh. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya kalau misalnya ada ya Bu. Kita masih ada satu kali pertemuan ya. Masih ada satu kali pertemuan kan? Masih. Ya, nah, tolong disimpan, tolong dicatat apa yang akan ditanyakan. Mungkin besok. Tuh. Minggu depan pokoknya teman-teman harus sudah bikin catatan mau nanya apa ke Bu Artin, nanya apa aja boleh. Nggak harus tentang teknis ya Bu Artin ya. Iya, boleh sekali. Yang penting itu bermanfaat untuk teman-teman di pengaplikasian dunia kerja. Betul. Silakan monggo teman-teman, apakah masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kesempatan terakhir nih sebelum kita tutup. Teman-teman.
Sudah enggak ada sepertinya ya Pak Sigit ya? Mungkin siapa nih teman-teman yang mau bertanya, mumpung masih ada kesempatan, satu pertanyaan ya Bu ya. Satu aja deh Boleh. kayaknya Ibu Artin sudah mau ini ya, Oh iya, oke siap. menemani. Monggo teman-teman, Mas Irfan atau siapa itu biasanya yang suka tentang bisnis itu, atau Mas Widya Ilham. Monggo Mas. Atau Mbak Dina biasanya ini. Mbak Dina Anggraini. Kalau tadi berbicara kaitannya dengan bisnisnya Netsol Group, itu memang lini-lini bisnis yang dibangun itu karena kebutuhan dari unit bisnis sebelumnya ya. Jadi Oh, kenapa tumbuh berkembangnya kan seperti itu ya tadi. Kenapa awalnya IT, kemudian MLM waktu itu terbesar kita bikin software untuk sebuah perusahaan MLM besar gitu. Terus mereka butuh kartu ya, waktu itu cetak kartu banyak gitu, dan itu kita tahu ini sustain gitu. Kalau ini sustain, kenapa nggak kita bikin unit bisnisnya baru gitu. Kemudian kita tahu tentang Jogja, bahwa Jogja adalah tourism city, bangunlah kuliner dan oleh-oleh gitu ya. Kemudian di kuliner oleh-oleh sekalian orang ngopi sambil nunggu tamunya dan sebagainya. Kemudian oh ini industri kopi ternyata masih bisa kita angkat kembali, kita buat coffee class gitu. berarti membuat unit bisnis itu learning process juga ya Bu ya? Betul sekali, nggak cuma asal gitu. Dan kita pasti berhitung ya, visibility tadi, kedua bisnis plan-nya harus jelas juga. Iya benar-benar. Berarti semuanya berdasarkan pengalaman, terus nanti ini kurang apa, kita bikin yuk. Gitu. Ya, ini sustain nggak gitu. Jangan cuma ikut-ikutan gitu ternyata nggak sustain. Iya, sekarang banyak bisnis yang ikut-ikutan ya Bu Artin ya. Ya, bisnis latah-latah. Iya, lagi hype boba, bikin boba. Banyaknya gitu. Teman-teman, apakah sudah tidak ada? Oke, mungkin kalau memang sudah tidak ada, mungkin Ibu Artin mau memberikan kata-kata penutup mungkin atau kesimpulan untuk hari ini. Dipersilahkan Ibu Artin. Oke, teman-teman, terima kasih sekali atas waktunya bisa berbagi pengalaman bersama teman-teman. Pesan saya, teman-teman jadilah passionate people itu ya. Passionate people itu apa sih? Passionate people ya dalam knowledge, bahwa kalau teman-teman belajar ya harus passion gitu ya, dengan sepenuh hati gitu ya. Kemudian passion for people, kalau sama orang lain juga teman-teman belajar nih, kita belajar hospitality, belajar kita karena kita makhluk sosial ya, kita harus bisa mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain gitu, dan nanti passion for your business gitu. Nah supaya teman-teman dalam kehidupan yang akan datang bisa mandiri secara finansial, teman-teman itu juga pakai passion apapun. Begitu closing statement saya. Sampai ketemu nanti minggu depan, teman-teman. Semoga punya insight baru dan bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu Artin. Mungkin sebelum kita mengakhiri kelas, kita mau foto dulu boleh ya Bu Artin ya? Teman-teman kita mau foto dulu dong, bisa on cam semua sebentar. Mungkin Pak Fajar bisa membantu kita ya Pak? Oke Bu, siap. Oke, teman-teman on cam dong. Buat dokumentasi kita nih, menemani Ibu Artin yang mengajar, biar nggak Ibu Artin sama kita doang nih yang on cam. Yuk teman-teman. Oke, yang lain silakan untuk on cam. Oke. Tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, kenapa nggak dari tadi sih on cam-nya? Oke, silakan Pak Fajar, monggo. Oke, ya, Pak Fajar mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Nah, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Ini slide yang ketiga belum on cam semua ini. Oke, sudah cukup? Bu Ica?
Udah, thank you Pak Fajar, thank you Sama-sama. teman-teman yang sudah mau on cam. Mungkin sangat luar biasa apa yang kita dapat dari Ibu Artin hari ini. Kita belajar tentang passion, kita belajar tentang unit-unit bisnisnya, kita belajar tentang bagaimana caranya kita bisa mengembangkan skill kita untuk bisa diterima di dunia kerja dan lain-lain. Mungkin minggu depan kita akan lebih membahas pada Kode Coffee Lab ya Bu ya, yang akan kita gali lebih dalam. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi apa yang ingin teman-teman tanyakan kepada Bu Artin selaku praktisi itu mohon dimanfaatkan dengan sangat baik ya. Karena minggu depan adalah waktu terakhir teman-teman untuk bisa ada di kelas dosen praktisi gitu, bisa ditemani dengan Ibu Artin. Jadi silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami dari Prodi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran berterima kasih sekali untuk Ibu Artin yang mau menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Semoga kerjasamanya bisa berlangsung terus-menerus. Gitu, kami sangat berterima kasih kepada Ibu Artin. Untuk teman-teman mungkin jangan lupa mengisi tadi sudah dikirim di kolom chat, jadi jangan lupa absensinya. Kita akan minggu depan. Halo, aku hilang ya? Ya, putus-putus. Ya, sinyalnya hilang, Bu. Halo, halo. Ya, Bu Ica. Oh, aku hilang ya? Sorry. Jadi teman-teman jangan lupa mengisi absensi. Kita bertemu lagi minggu depan dengan Ibu Artin kembali di jam yang sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya teman-teman. See you next week. Bye-bye. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Artin, terima kasih Bu teman-teman. Bye. Terima kasih Bu Artin. Terima kasih Bu Artin. Sepertinya Ibu Artinnya sudah live tuh.